5 tempat yang kalau kamu sampai Madinah belum afdol kalau belum mengunjungi 5 tempat ini. Apa saja tempatnya? Ini dia pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa berjumpa lagi di ini channel dakwah. Dan kali ini saya mau sharing lagi sedikit pengetahuan yang saya dapetin waktu saya di Madinah waktu itu. Jadi buat pengetahuan aja teman-teman, di Masjid Nabawi itu, di sana setiap habis maghrib itu akan ada liko-liko seperti itu. Ada perkumpulan-perkumpulan yang di situ akan ada satu penceramah, satu dai yang kemudian rutin menyampaikan materi-materi seperti itu, dan kelompok-kelompoknya itu akan terpisah per negara gitu teman-teman. Jadi nanti di sana akan ada kelompok orang-orang India misalnya, terus di sana ada kelompok orang-orang dari Eropa, dari orang-orang Turki, terus ada orang-orang Rusia seperti itu, dan juga ada satu kelompok lagi orang-orang Indonesia teman-teman. Dan kalau di Indonesia itu Ustadz yang mengisi adalah Ustadz Ariful Bahri teman-teman, dan beliau itu dari Riau asalnya. Nah, setiap habis maghrib itu beliau mengisi ceramah di situ, kajian, dan untuk kelompok orang Indonesia itu biasanya ramai teman-teman, banyak gitu, dan alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk bisa ikut juga. Jadi teman-teman kalau misalnya besok ada kesempatan untuk bisa ibadah di Masjid Nabawi, jangan lupa setiap habis maghrib itu ikutilah kajian bersama Ustadz Ariful Bahri seperti itu. Nah teman-teman, salah satu materi yang disampaikan beliau waktu saya mengikuti di situ adalah beliau menyampaikan ada 5 tempat yang harus dikunjungi gitu, yang rasanya belum afdol kalau sampai Madinah kok enggak mengunjungi 5 tempat ini gitu teman-teman. Jadi kayak kalau belum ke 5 tempat ini kurang gitu, rasanya kurang sempurna kunjungan kita ke Madinah gitu teman-teman. Nah, apa saja tempatnya? Jadi tempatnya itu ada 2 masjid dan ada 3 makam teman-teman. Ingat ya, ada 2 masjid dan 3 makam. Yang pertama, langsung aja. Pertama adalah Masjid Nabawi tentu saja. Masjid Nabawi ini adalah masjid yang kedua dibangun oleh Rasulullah. Masjidnya besar, sekarang semakin diperluas lagi, dan di situ juga adalah tempat tinggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga tinggal di Masjid Nabawi itu teman-teman. Jadi Masjid Nabawi di sebelah baratnya nempel dengan masjid itu adalah rumah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus di situ juga beliau menghabiskan banyak waktu gitu ketika Ramadan, juga iktikaf di situ. Bahkan juga di situ pula Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan teman-teman, bersama dengan 2 sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Khattab. Nah, itu yang pertama teman-teman, yaitu Masjid Nabawi. Banyak sekali keutamaan-keutamaan juga di situ. Jadi kalau misalnya sholat di situ itu akan dilipatkan 1000 kali lipat lebih banyak pahalanya daripada di masjid-masjid yang lain seperti itu. Jadi manfaatkanlah untuk perbanyak sholat, zikir, baca Quran di Masjid Nabawi. Terus yang kedua adalah masjid lagi, yaitu Masjid Quba teman-teman. Masjid Quba ini masjidnya warnanya putih, berada di Quba gitu. Nah, jadi ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Madinah gitu. Jadi ketika hijrah ke Madinah, yang pertama dilakukan adalah membangun masjid, dan masjid yang pertama dibangun adalah Masjid Quba. Dan di sini ada keutamaannya teman-teman, yaitu barang siapa yang dari rumah itu sudah berwudu, kemudian berangkat ke Masjid Quba, sampai sana langsung sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti orang umroh teman-teman. Jadi keutamaan sholat 2 rakaat di Masjid Quba ini sangat tinggi. Jadi gitu teman-teman, nanti kalau misalnya sampai Madinah,
mau city tour ke Kuba, biasanya itu jadi tempat pertama nanti yang akan dikunjungi. Maka dari hotel nyimpen wudhu teman-teman, berwudhu dulu di hotel, kemudian nanti naik bis sampai sana. Udah jangan mikir foto-foto dulu atau belanja-belanja dulu, nggak usah. Tapi langsung menuju masjid dan ambil sholat 2 rakaat gitu teman-teman. Karena itu akan dapat keutamaan, dapat pahala seperti orang umroh teman-teman. Masya Allah, sangat luar biasa ya. Jadi penduduk Kuba ini, wah, dapat keistimewaan sekali gitu. Jadi bisa sering banget pasti bisa sholat jamaah di Masjid Kuba, sholat sunnah di sana. Ambil wudhu dari rumah harus berangkat sholat, wah, bisa sholat tahiyatul masjid atau sholat duha atau sholat sunnah yang lain, itu kan bisa dapat pahala umroh, insya Allah. Jadi sangat luar biasa kalau bisa jadi penduduk di Kuba teman-teman. Nah itu kemudian tempat yang ketiga. Nah tadi kan ada 2 masjid sudah kita sebutkan, yang 3-nya ini adalah makam teman-teman. Yang ketiga itu adalah makam syuhada Uhud gitu. Jadi ada di Bukit Uhud teman-teman. Bukit Uhud di lembah Uhud. Jadi di sana ada perbukitan, ada gunung gitu, Gunung Uhud. Ya istilahnya apa ya? Gunung atau bukit ya? Ada jajaran pegunungan gitulah. Terus ada lembah Uhud. Terus ada gunung kecil juga. Nah, jadi di situ adalah tempat dulunya untuk perang gitu teman-teman, perang Uhud. Dan di perang Uhud ini kaum muslimin kita itu diberi cobaan, yaitu kekalahan. Kenapa? Karena dulu sebagai pelajaran juga ada kekurang disiplinan waktu itu. Tapi itu udah luar biasa banget pejuang Islam waktu itu teman-teman, karena pasukan kita itu hanya 700 orang. Hanya 700 orang melawan 10.000 kaum musyrikin gitu. Itu kan sangat jauh perbandingannya. Nah, lalu waktu itu posisi udah mau menang gitu kan. Terus kaum Quraisy itu meninggalkan ini harta-hartanya. Nah, waktu itu kaum muslimin keburu ini ngambil rampasan perangnya, padahal sudah diperingatkan oleh Rasulullah kalau belum Rasulullah perintahkan untuk turun jangan dulu gitu kan. Tapi malah udah keburu ambil rampasan perang. Ternyata itu strateginya kaum Quraisy juga gitu. Jadi mereka terus balik lagi, padahal kayak udah mau pergi tapi terus balik lagi. Dan waktu itu kita mengalami kekalahan. Ada 70 sahabat yang gugur teman-teman. Kemudian syahid di sana ada kurang lebih 70 sahabat dan dimakamkan di situ gitu. Jadi ada satu tempat gitu yang dipagerin besi gitu teman-teman, dan di situ adalah makam kurang lebih 70 sahabat yang syahid ketika perang Uhud teman-teman. Itu adalah salah satu makam yang ya bisa kita ziarah ke sana gitu. Terus yang kedua adalah tempat keempat, makam kedua, yaitu adalah makam Baqi teman-teman. Nah, makam Baqi ini pemakaman umum sebenarnya, pemakaman umum yang ada di Madinah. Jadi siapapun yang meninggal di Madinah itu akan dimakamkan di situ, di makam Baqi. Nah, siapapun ya, jadi maksudnya nggak hanya di zaman sahabat aja, tapi sampai sekarang gitu. Sampai sekarang kalau ada yang meninggal nanti akan disolatkan di Masjid Nabawi. Ada sholat jenazah setiap habis sholat gitu, jadi setelah sholat wajib, sholat fardu itu di sana biasanya akan disusul dengan sholat jenazah gitu setelah sholat fardu. Nah itu terus siapapun yang meninggal di situ maka akan dimakamkan di makam Baqi teman-teman. Itu makam yang udah ada sejak zaman Rasulullah. Bahkan di situ istri Rasulullah pun juga dimakamkan di situ. Ada makam dari Aisyah, terus sahabat-sahabat Rasulullah yang lain itu juga di situ pun juga umum gitu. Orang-orang umum di Madinah yang sampai sekarang itu dimakamkan di situ juga. Jadi itu teman-teman. Terus yang tempat kelima makam juga, yaitu adalah makam baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah itu juga teman-teman, itu tempatnya ada di Masjid Nabawi itu.
Nanti kalau mau ke sana lewat pintu 1 yang itu ada di paling barat lah, pintu paling barat, pintu 1 gitu. Terus nanti biasanya antri gitu karena banyak yang mau ke situ. Terus tetap jaga etika, banyak bersolawat, doakan Rasulullah, kita banyakin solawat gitu. Nah itu teman-teman, jadi itu adalah 5 tempat yang rasanya belum afdol kalau teman-teman sampai Madinah tapi tidak mengunjungi 5 tempat itu. Ada 2 masjid dan 3 makam. Apa saja kita review lagi. Yang pertama adalah Masjid Nabawi, kedua adalah Masjid Kuba, ketiga adalah makam Syuhada Uhud, keempat makam Baqi, dan yang kelima adalah makam baginda Nabiullah Muhammad SAW. Nah, itu teman-teman 5 tempat yang teman-teman harus kunjungi ya ketika berada di Madinah. Oke, mungkin sekian teman-teman yang bisa kita sampaikan dalam video ini. Semoga kunjungan teman-teman kalau sampai sana bisa lebih sempurna lagi dengan adanya informasi ini gitu. Karena informasi ini bukan dari saya, tapi saya mendapatkannya dari Ustadz Ariful Bahri yang mengisi kajian di Masjid Nabawi. Sekian teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.